Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anam habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi kiram amma ba'd. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallahu alaihi. Hadratil muhtaramin sayyidul fadilah, kepada para Ustazah semuanya, wabil khusus kepada Bapak Kepala LSM 1 Tegal, Bapak Dr. Masih yang kami muliakan, hadirin hadirat semua yang berbahagia. Pertama, marilah kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa berwajah bertatap muka, berbicara duduk bersama dalam satu rangkaian kegiatan bulan Ramadan, dalam satu ikatan silaturahmi di antara kita. Mudah-mudahan ada titik temu, kelembutan hati, kelembutan persahabatan, atau yang disebut dengan Ainur Rahim, di dalam satu rangkaian hiasan agama ini. Dan mudah-mudahan pula kita akan menerima kemuliaan hidayah dari Allah, azan hidayah Allah. Dan lebih dari itu, mudah-mudahan hati kita selalu bobo, atau dalam bahasa Arab namanya rodiyah. Allahumma amin. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Radiyah. Kembalilah kepada Tuhan dalam suasana yang diridhoi dan diridhoi. Wah, ana pura ini radiyatan. Ada yang bagus. Udah radiyatan ada pura ini. Bahwa irji itu satu konsep dulu, adalah konsep bagaimana kita bermula dalam suasana yang diridhoi oleh Allah. Puasa dalam rangka menuju dosa, karena pada dasarnya yang namanya pulang itu sesuatu yang menyenangkan. Bahkan ibu-ibu tadi sebelum saya ceramah sudah acara itu, jangan lama-lama mau pulang cepat. Betapa pulang adalah sesuatu nikmat. Seperti anak-anak kita, ketika sekolah gurunya galak, pada suatu saat guru yang galak itu berlaku pengumuman, anak-anak semua, pada hari ini ibu ada halangan apa? Anak itu senang semua karena mau pulang. Kadang-kadang ibu, kadang-kadang nah, mendukung kepulanganku itu merupakan kebahagiaan sebagai seorang istri. Jika ada orang balik-balik, begitu balik bahagia. Jadi pulang itu merupakan kebahagiaan. Demikian juga ketika kita pulang ke rahmatullah. Jadi inilah yang kemudian ya, kita harapkan pertemuan ini akan bisa lurus, Samad. Bisa lurus atau afroha, rasa paling tidak dalam konsep yang paling terdekat adalah kita akan menemukan Idul Fitri dengan aman, yaitu selamat riyad. Aduh. Ada semua itu. Konsep jangka panjang adalah kita menemukan Husnul Khotimah. Ya, ada yang bahkan Husnul Khotimahnya tidur. Oleh karena itu
dipayungi oleh terik cahaya matahari lulusan siang yang begitu munawarah, memancar dan bersinar. Mudah-mudahan dalam hati menjadi lembut hati. Kita jalani bersama-sama. Arab pala jawab no. Arab pala yung sepenuh kayak Arab pala yung sepenuh angel. Dan sekali lagi pada ya, kebetulan saya di putaran kedua pada lagu itu Ismail. Aduh. Itu masyarakat apa Pak itu? Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, password pada hari ini yang perlu kami sampaikan, lebih baik menjadi orang jahat sekali daripada menjadi orang baik sekali. Catat apa? Tapi Lebih baik menjadi orang jahat sekali daripada menjadi orang baik. Ya. Yang kedua, sesuatu yang paling gampang dicari, sesuatu yang dicari paling gampang untuk ditemukan adalah mencari kesalahan orang. Puasa kita jalankan dalam rangka untuk mengubah agar kita menjadi orang yang baik. Bagaimana baiknya kita sebagai orang yang melaksanakan puasa? Salah satunya adalah bagaimana kita mengubah rasa haus dan penderitaan yang luar biasa akan menciptakan kesabaran kita dari mulai fajar sampai maghrib. Artinya apa? Banyak orang mengatakan bahwa yang paling berat adalah menangis sebuah kerinduan. Kerinduan datangnya waktu maghrib. Tetapi fakta membuktikan bahwa yang paling berat adalah tanggung jawab menjaga proses apa yang harus menjadi kewajiban kita, ya. Seperti ketika kita berpuasa, bagaimana kita menjaga supaya puasa kita tidak batal. Itu yang paling berat. Kalau sekedar menunggu menanti sebuah kerinduan itu pasti, karena maghrib pasti akan datang. Tidak ditunggu pun pasti akan datang. Jadi itu filosofinya. Kemudian Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan, apalagi ya? itu dia. Ya, ini masuk pada kajian ilmuwan. Ini sekedar tadi hanya sebagai pengantar. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa selalu kita mendapatkan setiap memulai ceramah itu diawali dengan sanksi. Perlu kami sampaikan bahwa dalam satu hadis itu diterangkan assalam itu kebelasan. Salam itu diucapkan sebelum berbicara. Maka ada hukum-hukum yang kemudian menimbulkan berbagai pendapat yang paling kuat adalah bila ada seseorang yang berbicara di satu majelis atau di satu podium atau dimanapun berada, kok sebelum salam mengucapkan kata-kata terlebih dahulu, maka hukumnya tidak wajib menjawab. Karena assalam qabla salam. Kepada yang terhormat Bapak Abdul Haris Bupati Ketoprak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika salam itu diucapkan setelah penghormatan atau kata-kata lain, maka tidak wajib dijawab. Bahkan kalau kita menjawab itu ada sekedar usul. Jadi itu yang kedua. Yang kedua ada salam
yang tidak boleh dijawab. Salami imam. Bahkan kalau dijawab itu akan menimbulkan batal, yaitu salahnya imam terhadap jawabannya makmum terhadap imam. Ketika imam mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu kemudian yang ketiga, salam itu ada yang tidak butuh jawaban, karena kalau dijawab akan lari orang yang beri salam. Ketika berada di makom, assalamualaikum ya ahlul kubur, assalamualaikum ya Pak Abi, ada Pak Imam ya. Nah kalau Pak Abi menjawab, saya di sini Pak Imam, ya Pak Imam pasti lah. Ini bisa kelawak apa? Bagaimana kita membuat komunikasi massa yang mengadu-ngadu ya perasaan masyarakat, itu bagian dari kemampuan manajemen massa. Pak Abe pada siang hari ini saya melakukan berhasil. Ketika Pak Abe emosi, saya malah berhasil. Tapi ketika Pak Abe biasa saja, saya malah kenapa Pak Abe nggak marah? Dihukum mati. Bapak Ibu yang kami hormati semua, sebenarnya dalam hati yang paling dalam saya itu berceramah malu sekali, karena Bapak Ibu semua itu sudah pintar-pintar, lahnya sudah. Jadi ketika kami ke sini itu ya memang hanya sekedar untuk membuat suasana free. Kalaupun sudah belum paham, mudah-mudahan paham. Kalaupun sudah paham, mudah-mudahan lebih paham. Hanya sekitar itu ya. Karena ketika saya menyampaikan tentang syariat tentang puasa, Bapak Ibu sudah pintar. Hanya memang kalau dari sudut pandang puasa dari segi riwayat mungkin beda. Bagaimana pengalaman kita berpuasa pada saat ini mungkin jelas satu sama lain berbeda. Wabil begitu pulang dari sini awalnya mungkin akan ya, tiarap menempelkan perutnya ke keramik mungkin. Atau yang lain tiduran di mana saja. Ya seperti itu. Memang tidak lucu tetapi menimbulkan kesenangan. Itu Bapak Ibu guru yang kami hormati, tidak panjang lebar yang perlu kami sampaikan. Boleh, monggo. Langsung. Tadi dikatakan tidak perlu menjawab salam imam yang pertama. Kemudian yang kedua ada salam yang tidak perlu dijawab. Itu salam pada orang mati yang ketiga. Yang ketiga, seandainya tetangga sebelah itu ada tamu, ucap salam 1, 2 sampai 3 kali. Nah, rumah tetangga itu di rumah tetangga mungkin tidak ada orang atau mungkin orang ada di belakang. Curi Kalau saya mencuri salam boleh nggak? sebaik-baik pencuri. Yang pertama konsep mencuri salam. Konsep mencuri salam itu ketika orang mengucapkan salam terlebih dahulu. Jadi ketika saya ketemu dengan jenengan, kemudian jenengan langsung sebelum masuk itu mengucapkan salam, saya mengucapkan salam dulu. Itu namanya mencuri salam. Dan itu pahalanya lebih besar. Itu yang pertama. Kemudian kalau ibu ya dingin-dinginan. Kalau ibu kemudian mengucapkan jawaban salam dari tetangga, ya, itu bagian dari sebagai ta'awun 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong terhadap tetangga. Artinya
ada rasa peduli tetangga terhadap tetangga. Satu sisi pahala, sisi yang lain jawaban itu juga berpahala. Jadi dua pahala. Pahalanya dua. Yang lain silakan bertanya ya. Di sini banyak pakar, kalau saya nggak bisa saya ada pakar. Pak. Kalau nggak tadi ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini berkaitan dengan salam. Hukumnya kalau kita menjawab salam, tapi yang mengucapkan salam selesai. Kita akan menjawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Oke. Silakan Pak. Min. Yang berkenan itu. Tadi kan ada yang bertanya tentang mencuri haram. Bagaimana hukumnya judi ayam? Yang pertama ini jadi yang Bapak Ibu yang kami hormati, konsep sah pada dasarnya adalah berangkat dari perspektif takdir. Jadi ketika Nabi Israel kemudian sampai ke sini beliau ketika berada di sana kemudian bertemu dengan Allah, tetapi harus diketahui bahwa Allah bukan berada di Sidratul Muntaha. Kemudian Nabi mengucapkan tahiyat, at-tahiyatu mubarakatuh shalawatu thayyibah. Nah, konsep awal ketika Sang Pencipta menemui hambanya yang istimewa, apa yang pertama diucapkan adalah salam. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Di awal sebelum mengucapkan salam, Allah tidak mengucapkan firman apa-apa. Artinya kalau kita dalam satu pertemuan apapun, lebih baik yang utama adalah mengucapkan salam. Baru kepada rumah alhamdulillah. Karena salam adalah merupakan doa. Doa silahul mukmin. Doa adalah senjata orang mukmin. Berapa banyak dalam sejarah peradaban manusia berubah hanya karena doa. Satu contoh, bagaimana Siti Hajar ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di Makkah. Tidak ada modal apapun yang diberikan oleh Nabi Ibrahim. Modalnya hanya satu, doa. Rabbi ani mungkin masalah yang terjadi. Rabbana taqabbal minna. Rabbana firli wali walidayya wal mu'minina yauma yaqumul hisab. Artinya apa? Allah sudah menjadikan utuni astajib laku. Sesuatu yang mustahil bisa menjadi berhasil dengan doa. Bahkan saya termasuk orang yakin secara ekstrim bahwa tanpa usaha apapun, kalau kita rajin berdoa akan berhasil. Saya termasuk ekstrim. Jadi
Kalaupun tidak usah, kalau Allah tulis dengan doa kita akan berhasil. Ya. Itu pasien ya. Oleh karena itu menjawab pertanyaan dari Pak Bunda, ketika Allah baru selesai mengucapkan salam, kemudian Nabi baru menjawab Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Artinya apa? Secara etika ya, sempurnakan dulu yang mengucapkan salam pertama, kemudian baru kita jawab. Jangan kayak Pak Obe, belum rapuh langsung kum kan artinya ngaji. Dan si ngaji apa? Ketemu teman, kum ya Bu ya. Sudah ya. Saya mau boleh ya pertanyaan dari teman kan. Guru jawab apa? Iya. Bahwa perasaan Jeru nemen gue, jeru nemen. itu muncul dari Tuhan. Maka tidak ada kriminalisasi dalam sebuah perasaan. Oke, Pak Ben. Lanjut. Nah, pertanyaannya mengapa di dalam tahiyat itu, di dalam tasyahud yang disebutkan kok hanya Nabi Muhammad sama Nabi Ibrahim? Dalam satu riwayat Nabi Muhammad itu kan dikenal sebagai seorang rasul sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Mulai Nabi Adam, bahkan menurut riwayat ya, versi Mas Agus mungkin hafal itu mahan Nabi Muhammad mahan Nabi Adam ketika menikah dengan Hawa adalah masa salam. Setelah menjauhi keistimewaan Nabi Ali Zaman, dari mulai Nabi Adam sampai nabi-nabi berikutnya itu memang ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi satu-satunya nabi yang berhasil dikabulkan oleh Allah agar serangkai dengan Nabi Muhammad adalah Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi. Karena dari silsilah keturunan Nabi Ibrahim itulah para nabi berikutnya berasal dari beliau. Nabi Muhammad adalah salah satunya dari keturunan Nabi Ibrahim yang berasal dari anaknya putra Ismail. Kemudian kenapa Nabi Ibrahim disandingkan dengan Nabi Muhammad? Karena Nabi Ibrahim salah satunya secara gen itu Nabi Ibrahim bagian dari Nabi Muhammad atau Nabi Muhammad bagian dari Nabi Ibrahim. Yang kedua, Nabi Ibrahim adalah salah satu nabi yang paling dikenal sebagai nabi yang dermawan. Maka Nabi Ibrahim dikenal dengan Khalilullah, kekasihnya Allah. Kalau Nabi Muhammad, Habibullah. Kenapa Nabi Ibrahim dijuluki Khalilullah? Karena kedermawanan. Nabi Ibrahim tidak akan pernah makan kalau sendirian kecuali mengajak teman. Ya, Pak B ingat ya? Tapi udah sama B. Sama B. Ya, itu Bu. Jadi salah satunya itu. Ya. Jadi Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi. Yang kedua Nabi Ibrahim seorang Khalilullah. Dan kemudian ketika berdoa kepada Allah supaya dijadikan sebagai bagian dari Nabi Muhammad, kemudian disandingkan di dalam bacaan salawat. Malah ini sekedar cerita dari Mas Ruri dari Banyumas ketika dia menjauh bagi kalau ibu-ibu bapak semuanya kalau berhaji itu mungkin tidak bisa apal kan sebenarnya.
Saya ingat sekali dengan Pak Kiai Masuri pernah memberikan wejangan dari Banyumas. Jadi kalau mau berangkat haji, berapa banyak orang yang memberikan ijazah harus baca ini, baca ini, baca ini, mulai dari pintu depan sampai di bandara, sampai datang ke bandara Arab sampai pulang ke Bali. Hanya satu. Kalau Anda ingin selamat, kalau Anda ingin lancar, ya bacaannya yang ada di dalam sholat, yaitu membaca salawat Ibrahim. Sepanjang perjalanan sampai pulang kembali, insya Allah diberkahi oleh Allah. Karena beliau itu bercerita, saya haji sudah nyampe 18 kali haji ya, tahun 2015. Ya, jadi seperti itu. Ya barangkali ini ada manfaatnya. Oke, Pak Ben, satu ya Bu mau. Mik. Mik. Terima kasih. Ini memang pertanyaan yang berbobot dan semuanya berbobot. Untuk Bu Rodia ini memang perasaan ilahiyah. Artinya saya ingin memberikan kajian, tetapi yang dari awal tidak percaya, yang nggak usah didengerin ya banyak permasalahan. Di dalam kajian NU Nahdlatul Ulama itu setiap kirim doa itu ada disebut Syekh Abdul Qadir Jilani. Karena di kalangan orang NU untuk mendekati ya, Sang Maha Pencipta itu dengan itu ada dua bertanya. Kalau orang yang lain langsung saja ke Allah. Allah Maha Mendengar. Betul? Di NU itu ada etika. Tapi bukan mengungkapkan penjelasan saja. Saya hanya kajian saat ini. Jadi kayak orang NU itu kalau ingin sowan ke presiden, ya melalui kepala desa, melalui camat, melalui bupati, melalui provinsi atau gubernur baru presiden. Demikianlah etikanya cara berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Mengapa butuh itu? Karena merasa bahwa diri kita terlalu kotor untuk menghadap yang Maha Suci. Salahnya itu. Kemudian kenapa? Ketika kita mengirim hadiah Fatihah, pertama kepada Nabi Muhammad, para sahabat, kemudian para wali, khususnya Syekh Qadir Jilani. Karena Syekh Qadir Jilani itu dipahami sebagai raja di raja aulia. Kalau kirim doa kepada Nabi diterima, apalagi keperluan terus menerus. Kayak seperti kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Apa Nabi Muhammad butuh salawat kita? Ya. Ketika kita membaca salawat kepada Nabi itu ibarat kita mengisi air. Salawat Nabi itu sudah penuh air gelasnya itu. Nah ketika kita isi dengan salawat dengan air itu, maka itu akan tumpah. Tumpahan inilah yang akan diunggambai dalam bahasa Jawa kepada diri kita. Salawatnya Nabi itu akan mendapat sama seperti itu. Jadi seperti itu saya berpikir berkaitan dengan kewalian. Kemudian itu jawab cukup. Oh ya, ya seperti itu Bu. Jadi seperti itu. Tetapi sekali lagi ini persoalan keyakinan. Persoalan keyakinan. Kira-kira cukup. Oh ya, Pak Bundar, tanya lebih dikit.
Siap. Ya, terima kasih. Terkait dengan salam dalam konteks tertulis, kadang kita pesan melalui WA atau melalui apa sekarang ada pesan yang singkat ataupun pesan yang lebih keras. Nah, ini dalam konteks salam itu yang wajib dijawab itu yang secara audio atau visual juga seperti maksudnya tertulis teks itu juga wajib kita jawab atau tidak seperti itu. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita terima pesan WA itu kadang-kadang kan sudah terlihat bentuk tulisannya, tapi belum kita lihat atau maksudnya belum ada pemberitahuan di sana, sudah dilihat atau belum. Kita sudah tahu kalau pesan awal itu assalamualaikum, terus kan ada titik-titik atau lanjutannya tidak tahu kita belum sempat membukanya, atau kita juga mungkin karena saking sibuknya orang nanti dulu lah. Nah itu bagaimana hukumnya kalau misalkan ada tulisan assalamualaikum, kemudian karena memang kesibukan kita, khawatirnya pertanyaan dan khawatirnya pesan yang akan disampaikan itu akan menimbulkan pemikiran yang lebih, jadi jawabannya perlu terburu-buru atau perlu dipikirkan lebih dulu. Jadi mengenai teks assalamualaikum itu juga mungkin perlu dijawab atau enggak. Kemudian yang tulisannya tidak lengkap, kemudian kalau kita menunda jawaban itu kan di sana mungkin belum melihat, oh ini sudah dilihat, ini belum dilihat, apakah tidak masalah seperti itu. Terima kasih. Allah berfirman, "Faidha quyitu bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Apabila kamu diberi satu penghormatan, maka jawablah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau yang secepatnya. Maka kemudian Nabi memberikan satu skema. Kalau ada yang mengucapkan salam assalamualaikum, maka dijawab waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi, maka dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dekat. Dalam konteks WA, maka salam dalam bentuk apapun bisa dijawab sesuai dengan apa yang digunakan dalam bentuk salamnya. Kemudian menjawab salam lambat atau cepat lebih baik. Sepanjang sekedar salam maka lebih baik cepat, karena baru dua cepat ya. Tapi kalau assalam dalam bentuk pengumuman, ini maka adat yang berbicara. Adat yang berbicara. Artinya ketika pengumuman saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apakah itu boleh dijawab oleh semua guru? Kan tidak. Karena itu sifatnya pengumuman. Kalaupun dijawab pun itu lebih baik. Itu sifatnya. Intinya bahwa apapun penghargaan yang diberikan oleh orang lain terhadap kita, maka kita harus sebaliknya menghargai. Nabi mengatakan malam yaskurin nas lam yaskurillah. Siapa saja yang tidak mampu berterima kasih kepada orang lain, maka tidak dapat berterima kasih kepada Allah. Pasien pernah menolong saya, dan saya Bapak Abdullah. Kok saya nggak terima kasih sama pasien? Sekedar ucapan saja enggak? Itu jawab oleh Allah, tidak mensyukuri nikmatnya Gusti Allah.
Iya, iya, makanya kalau nggak salah postingan Pak di Swadikir itu pernah nggak salah banyak. Kalau ada orang meninggal, yang postingan innalillahi yang kalau dibahas. Kalau nggak salah Pak itu pernah artikel ini. Betul. Anda mati pun klik innalillahi, klik Al-Fatihah, macam BO. Gue besok di alam akhirat sih berkeliaran ya fatihah itu gitu. Karena kita tidak membaca. Jadi medsos ini memudahkan kita, ya, memudahkan buat kita, tapi kita jangan menggampang. Kita menulis, ya kita membaca. Kira-kira sharing kita demikian ya, Bapak Ibu. Tentu tidak dalam rangka kami menggurui bahwa besok kajian berikutnya Bapak Ibu yang berdekati ini mendapatkan ilmu yang baru, bahwa sesuatu yang bisa menurut Pak Masjid itu salah, tolong dibetulkan. Kami mohon ya, tolong dibetulkan. Barangkali kajian-kajian yang kami gelar ini salah. Karena sewu semalam yang lain listriknya nyala, rumah saya listriknya mati. Betul Pak. Ya, saya aslinya nggak persiapan sama sekali, tapi ini tugas ya, jadi mau tidak mau tidak boleh tidak ada kata tidak siap. Utara. Bapak Ibu Guru, para kepala Injil Pengapunten Sosial yang terlalu panjang mungkin bagi kami, monggo kita akhiri dengan pada bersama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka